Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali dengan kami di Perspektif Udayaswara, dan ini adalah kelanjutan dan bagian terakhir dari diskusi buku kita atau bedah buku kita, yaitu Tacit Knowledge, Corporate University dan Masa Depan Udayaswara. Dua bab atau dua pokok bahasan telah kita bahas, Tacit Knowledge, Corporate University dan hubungan antar keduanya, dan yang terakhir kita akan bahas ini mungkin yang paling menurut saya yang kita harus bergairah di sini karena menyangkut peran Udayaswara di sana. Ya. Oke, gimana tuh Pandan? Baik, terima kasih Pak Najar ya. Dan terakhir ini bab yang paling penting, ini terkait dengan Udayaswara. Yang pertama, Banten belum memang menerapkan konsep Korpu, tetapi akan menerapkan konsep Korpu karena memang pertama memang sudah menjadi ketetapan di PP dan Permenpan. Yang keduanya Pak, karena memang kepala badan kita kemarin ketika beliau melakukan open bidding, janjinya itu ya, konsep ini yang dibawa ya. Jadi sekarang mungkin Banten sedang menuju ke sana. Nah, apa dampaknya dengan untuk Udayaswara? Nah, yang pertama Pak, dari konsep leaders are the teachers. Jadi kita akan mengundang kan para inovator, pimpinan di OPD yang hebat-hebat itu untuk juga mengajar Pak di sini. Nah, kira-kira menurut Pak Najar bagaimana? Coba itu. Oke. Nah, kan, ya kan? Ini perannya. Nah, berbagi atau berkolaborasi? Nah, ini kan pertanyaannya berbagi atau berkolaborasi kan gitu. Jadi ini konsep pertama, apa namanya? The leaders are the best teachers. Karena mereka yang tahu proses bisnis, mereka yang tahu peraturan perundangan terakhir gitu kan, mereka yang tahu segala macam lah saat ini adalah para struktural. Kalau kitanya jarang terlibat di proses bisnis instansi, maka tacit knowledge kita sudah terlalu usang. Itu yang pertama tantangannya. Makanya saya bilang Korpu ini adalah ancaman, tantangan, dan peluang. Jadi ancamannya saya dahulukan. Yang kedua Pak adalah prinsip bahwa Korpu menjunjung tinggi salah satu sistem pembelajarannya adalah 10, 20, 70. 10 adalah belajar mandiri si pesertanya. Sesuai kurikulum ya? Iya, mungkin kalau di Latsar kita kenal dengan MOOC gitu ya, belajar mandiri, ujian sendiri, hasilnya tahu sendiri. Okay. Kemudian yang kedua 20, nah 20 itu barulah coaching. Kalau dulu ada taking ownership gitu ya. Ketemu Udayaswara berarti? Nah itu permasalahannya, bisa dengan Udayaswara, bisa Pak. Bisa. Bukan harus ya? Bukan harus. Bisa juga dengan Innovation Champions yang tadi itu. Jadi bisa gitu, bukan harus. Kalau sekarang di Kaltim harus, kalau nanti bisa. Ya, gitu. Dan yang ketiganya 70% adalah di tempat kerja. Iya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengimbangi mentor kan yang punya tesit, mentor yang punya pengalaman, kemudian kita tidak bisa mengimbangi, si Udayaswara tidak bisa mengimbangi tesitnya, maka si peserta pelatihan akan lebih banyak bertanya kepada mentor karena memang dia adalah inovator. Tetapi kalau Udayaswaranya masih bisa mengimbangi dari sisi yang lain mungkin masih bagus, kalau tidak dia akan ditinggalkan. Kalau sekarang kan masih jalan di Kaltim Pak, konsep seperti ini. Tapi kalau sudah Korpu, semua pelatihan, habis semua pelatihan teknis seperti di Kemenq sudah berlaku pelatihan teknisnya menggunakan konsep ini. Nah ini jadi tadi yang pertama adalah mengundang pemimpin masuk menjadi pengajar juga. Yang kedua adalah konsep 10, 20, 70 yang makin menyempitkan JP lah kurang lebih ya daripada Udayaswara. Berarti harus definisi ulang nih peran Udayaswara ya? Iya, harus ada apa namanya, di mana perannya, perannya di mana. Nanti perannya di mana kita akan jelaskan Pak. Nah, yang ketiga yang menjadi tantangan Udayaswara yaitu mengenai tacit knowledge itu sendiri, yang Udayaswara itu menurut Pak Najar tacit knowledge Udayaswara itu berkembang atau mandek? Kalau mandek ya, stagnan ya. Karena tadi nggak ada apa, secara praktis nggak ada hal-hal pengalaman yang memimpin langsung Pak. Iya betul. Jadi kita memimpinnya, kita tacit knowledge kita bertambah dalam bidang kepelatihannya aja, tetapi di dalam proses bisnis organisasi kita ya, karena kita tidak pernah lagi dilibatkan
mungkin sebagian besar Widya Iswara saya menduga ya, mungkin ada juga sih Pak Widya Iswara yang sampai saat ini masih terlibat di proses bisnis, tapi sebagian besar mungkin ketika dia menjadi Widya Iswara maka sudah tidak lagi dilibatkan di proses bisnis. Itu harus dipikirkan ke depan Pak. Kalau tacit knowledge Widya Iswara itu stagnan, sementara Korpu ini justru menjunjung tinggi tacit knowledge, itu kan berarti menjadi ancaman bagi Widya Iswara. Yang terakhir, yang keempat adalah yang harus kita sikapi lah. Saya bisa menggunakan kata kita waspadai, Pak. Harus kita waspadai gitu ya. Tapi kita sikapi lah bahasanya. Itu dan lahirnya jabatan fungsional baru, analis pengembangan kompetensi. Ya, itu kita sikapi ya seperti apa, karena ada salah satu tugas pokok Widya Iswara yang ditarik ya, yang ditarik satu apa Pak? Analisis kebutuhan pelatihan atau analisis kebutuhan diklat kalau Diklat dulu ya. Kalau sekarang analisis kebutuhan pelatihan ya, atau sekarang menjadi kompetensi analisis kebutuhan kompetensi kayak gitu ya. Atau ada juga yang tidak sampai analis, katanya hanya inventarisasi kebutuhan kompetensi kayak gitu, PK kayak gitu ya. Oke. Nah seperti itu pada, jadi 4 hal ini yang harus kita sikapi. Jangan sampai kita Widya Iswara nanti seperti kejadian Widya Prada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi konflik. Nah mudah-mudahan lembaga pelatihan bisa membuat sebuah ramuan formulasi agar mereka bisa bekerja sama. Jangan sendiri-sendiri Pak. Jangan mentang-mentang misalnya ini analisis kebutuhan pelatihan itu adalah urusannya Bangkom ASN gitu kan. Widya Iswara nanti aja tidak terlibat. Kalau sudah jadi baru ini urusan Widya Iswara, itu bisa keliru juga Pak nanti. Kalau kembali lagi kalau di kotak-kotakan seperti itu akan bermasalah nanti. Tetap harus ada irisan. Tetap harus ada irisan. Karena kita satu organisasi kan. Satu organisasi. Nah itu yang harus kita pelajari. Nah itu Pak kemungkinan hal-hal yang perlu kita sikapi dari berdirinya Korpu di semua lembaga pemerintahan itu Pak. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, bagi sebagian Widya Iswara siap-siap saja gitu yang tidak memiliki tacit knowledge itu akan terancam. Gitu mungkin Pak. Ya tadi jika tapi Korpu dilaksanakan. Jika Korpu dilaksanakan, betul. Tadi kan juga belum, beberapa daerah juga belum ada ya. Yang sudah ada kalau Pangkatan Pandan, Jawa Barat nggak salah ya? Kalau sekarang sudah ada 11 Pak, 11 instansi. Jadi beberapa kementerian, Kemenq, BPKP, Kemenkumham, ya kemudian Jawa Barat, provinsi Pemdanya Jawa Barat, kemudian Jawa Timur kalau tidak salah, Jawa Tengah kalau tidak salah ya, mohon maaf sampai dikoreksi lagi. Nah, pokoknya ada 11. Ya, ada 11 yang sudah mulai menerapkan Korpu gitu Pak. Nah, sekarang Pak Najar di buku saya juga dijelaskan nih bagaimana agar Widya Iswara tacit knowledge Widya Iswara tidak stagnan, tidak mandek ya. Saya juga memberikan beberapa kiat lah gitu untuk lembaga pelatihan ya, atau untuk pemerintahnya gitu ya. Maka langkah yang paling bagus yang pertama adalah kita kupas aja di sini Pak. Yang paling bagus adalah tour of duty in managerial. Tour of duty. Jadi kita bisa jadi pejabat struktural, jadi Widya Iswara lagi. Misalkan jejak gitu ya. Jejak itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Ya, karena dengan gitu kita mengetahui, kan kita memiliki standar kompetensi Pak, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural. Nah untuk mengejar kompetensi manajerial itu yang paling bagus adalah dengan memimpin ya, baik memimpin grup atau memimpin organisasi di luar pemerintahan juga bagus juga ya. Jadi ketua organisasi apa itu juga bagus. Ya ini tour of duty manajemen itu tesitnya sangat tinggi di situ. Di bawah itu menjadi license officer Pak. Ditugaskan ke ke OPD. Misalnya saya dulu dari Dinas Kelautan, maka saya bisa dijadikan semacam liaison officer di sana, sehingga saya selalu tahu proses bisnis yang ada di sana seperti apa gitu kan.
Dan teman-teman ya, Widya Suara yang berasal dari kesehatan juga saya kira bisa dijadikan license officer. Dan di buku ini saya ada satu contoh trainer di dunia yang juga dia di license officer kan, sehingga dia tahu konstitusi. Saya lupa namanya, nanti dicari di bukunya di sini namanya siapa gitu ya Pak ya. Dia pernah menjadi license officer juga. Dia bekerja di lembaga pelatihan, tetapi dia pernah menjadi license officer, jadi dia tahu proses bisnis di sana. Di bawah itu lagi Pak, di task force. Jadi ketika ada kegiatan apa di pemerintahan daerah misalnya, kita juga menjadi bagian dari task force itu gitu ya. Nah, itu jadi kita terlibat. Kemudian setelah itu mungkin magang ya, dan pertukaran pegawai ya. Kemudian yang lebih rendah dari itu community of practice. Kenapa saya katakan lebih rendah? Karena community of practice ini sebetulnya kan tidak terlibat Pak. Hanya kita mendengarkan dari pengalaman orang ya Pak ya. Kita dengarkan dari yang terbaik dari sana. Oh kayak gitu ya gitu. Jadi berbagi community of practice. Ini agak rendah tapi bagus juga gitu. Cuman tesitnya agak rendah karena yang tadi itu mengalami langsung Pak ya. Kemudian ya knowledge sharing, ya sosialisasi, bimbingan teknis, seminar seperti itu juga adalah menjadi bagian dari agar basic knowledge Widya Suara tidak stagnan Pak. Tetapi yang terakhir disebutkan itu tentunya lebih rendah karena dia tidak mengalami langsung. Yang paling mengalami yang tadi lah, apa tour of duty, kemudian license officer, task force, itu dia pasti langsung mengalami. Nah dengan seperti itu maka Widya Suara atau trainer apapun akan selalu berkembang basic knowledge. Nah itu mungkin Pak. Jadi ketika pun nanti dia bertindak sebagai trainer sekalipun, omongan itu kuat ya. Iya. Karena dia mengalami kan. Kalau sekarang ketika ada masalah kita mau menjelaskan apa di kelas kalau kita sudah lama tidak di proses bisnis. Siap. Oke, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sebagai penutup Pandan kali penutup dari seluruh buku nih Pandan dari 3 tema tadi. Apa yang mau diharapkan oleh Pandan ya? Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan kembali lagi mengenai channel kita ini menjadi perspektif Widya Suara. Nanti kapan-kapan bukan saya yang ditanya ya. Itu yang pertama, mudah-mudahan terus kita menyuarakan seperti ini, menulis buku gitu ya. Dan kita tetap optimis kita bisa mengambil peran di dalam korpu ini gitu. Itu aja. Baik. Terima kasih, dan tentu saja komentar dan usul-usulan disilahkan di kolom komen, tentu saja dengan etika dan sopan santun yang kita harus junjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.